Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa TV, kembali lagi bersama kami tim jurnalistik Laskar Madrasah Man 1 Model Kota Lubuk Linggau yang akan menemani Sobat Mansa TV di rumah untuk beberapa menit ke depan. Sebelumnya gimana nih kabarnya Sobat Mansa TV di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya selamat datang di podcast kami yang kali ini dalam edisi Bincang Singkat bersama salah satu anggota Paskibraka Provinsi Sumatera Selatan. Yap, di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu pasukan pengibar bendera pusaka di upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Baik, langsung aja nih kita sapa narasumber cantik kita pada hari ini. Oke, halo, gimana nih kabarnya hari ini? Halo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, boleh dong disapa dulu Sobat Mansa TV di rumah dan sekalian untuk memperkenalkan dirinya. Halo Sobat Mansa TV, perkenalkan nama saya Reva Jenisha dari kelas F5. Saya Paskibraka Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Oke, halo Reva, kita langsung aja nih ya ke pertanyaannya. Boleh dong kira-kira Reva kasih tahu gimana perasaannya mendapatkan pengalaman menjadi Paskibra Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Saya merasa senang sekaligus bangga bisa membawa nama Kota Lubuk Linggau ke jenjang provinsi, sama bisa bawa nama Man 1 juga. Oke, boleh dong sharing dulu cerita tentang proses dari terpilihnya menjadi Paskibra Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Dari pertama tuh Reva tuh harus ngapain, apa aja yang perlu disiapin, lalu tesnya ngapain aja, sampai akhirnya Reva terpilih menjadi anggota Paskibra Provinsi Sumatera Selatan. Jadi yang perlu disiapin itu fisik sama pengetahuan kita tentang wawasan kebangsaan. Terus sebelum kita tes di provinsi ini, kita harus ikut tes yang di kota atau di kabupaten terlebih dahulu. Nah, tesnya itu meliputi tes kesehatan, TWK, TIU, kesamaptaan, dan kepribadian atau wawancara. Nah, setelah tes wawancara itu, beberapa hari kemudian Reva sama beberapa orang lain itu dipanggil ke kantor Kesbang Lubuk Linggau untuk dikasih tahu kalau kami ini dipilih sebagai calon yang bakal dikirim ke provinsi. Nah, tapi itu kami diseleksi lagi karena dipilih 2 pasang, 2 cowok dan 2 cewek. Setelah dari sana besoknya kami dikasih tahu kalau sudah keluar nama-nama yang akan dikirim. Nah, alhamdulillah di sini ada nama Reva. Oke, alhamdulillah. Kan tadi Reva bilang kalau misalnya tesnya itu pertama tuh harus ikut tes yang Paskib kota dulu ya, baru ke tes Paskib provinsi. Nah, bedanya tesnya dari kedua itu apa? Sebenarnya tesnya itu cukup sama, cuma ada satu tes yang beda, yaitu ada tes psikologis di provinsi. Gimana tuh tesnya? Tesnya itu dia tuh melatih pikiran kita. Nanti kita bakal dikasih buku yang isinya itu pokoknya melatih pikiran kita banget gitu loh tentang pertanyaannya itu. Oke, alhamdulillah sekarang terpilih ya menjadi anggota Paskibranya. Biasanya kalau kita ngikutin tes apapun itu timbulnya rasa cemas atau overthinking ya bahasa sekarang tuh, seperti kepikiran lulus nggak ya. Nah, Reva sendiri pas ngikutin tes Pasprof ini ada nggak ya bikin pesimis atau overthinking semacamnya? Ya, jadi kan tes di provinsi itu ada 5 hari. Nah, sama di sana itu tiap malam overthinking terus. Saya mikir kayak tadi udah ngakuin yang bener nggak ya, atau bakal lolos nggak ya untuk tes selanjutnya gitu. Oke, kalau ngomongin masalah Paskibra nih Fa ya, biasanya orang-orang pasti langsung terfikirkan tentang baris berbaris. Nah, sama halnya dengan orang awam yang taunya baris berbaris itu cuma sekedar siap gerak, hormat gerak, lencang kanan, lencang kiri, lalu hormat gerak. Apakah emang ada banyak ya dalam baris berbaris itu?
Jadi di dalam baris berbaris itu ada 12 gerakan dasar, yaitu sikap sempurna, hadap kanan, hadap kiri, hadap serong kanan, hadap serong kiri, balik kanan, lencang kanan, lencang depan, jalan di tempat, hormat, berhitung, dan istirahat di tempat. Oke, Sobat Mansa di rumah, seperti yang kita ketahui, pasukan pengibar bendera itu ada pasukan 8, 17, dan juga 45. Nah, Reva sendiri berada di barisan mana ya, Pak? Pastinya Sobat di rumah pada penasaran. Nah, aku alhamdulillah ada di pasukan 17. Oke, kalau tentang pasukan 8 dan 45 itu bedanya apa ya? Jadi sebelumnya kami di provinsi itu nggak ada pasukan 45, hanya ada 8 dan 17. Untuk beda 8 dan 17 ini, 17 itu yang mengiring ke tempat pengibarannya, sedangkan yang 8 itu mengikuti. 8 itu ada baki dan 3 tiang. Oke, boleh tahu nggak nih gimana proses karantina Paskibra Provinsi Sumatera Selatan kemarin? Kami itu dibagi kamar. Ada yang satu kamar itu bertiga dan satu kamar itu berdua. Nah, untuk dan cowok dan cewek ini kamarnya lantainya pisah. Yang cewek di lantai 2, sedangkan yang cowok di lantai 3. Untuk jadwal atau rutinitasnya, itu kami bangun jam 4:30, lanjut sholat subuh. Dan setelah sholat subuh itu turun ke bawah buat olahraga pagi, kayak senam dan atau lari pagi. Nah, setelah olahraga pagi itu, jam 6-nya kami dikasih waktu untuk bersih-bersih, mandi, dan persiapan ganti baju latihan. Setelah ganti baju itu kami turun ke ruang makan untuk sarapan sampai jam 7. Pokoknya jam 7 itu kami sudah harus selesai sarapan karena untuk pergi ke tempat latihannya. Nah, di sana sampai ke tempat latihan itu sekitar 7:30. 7:30 itu lanjut lagi olahraga pagi lagi seperti lari dan semacamnya. Dilanjutin latihan sampai jam 10. Jam 10 itu snack time, di jeda snack time, snack pagi. Terus habis snack pagi itu latihan lagi sebentar sampai zuhur. Saat zuhur itu kami dikasih waktu untuk makan, sholat. Setelah makan dan sholat, kami dikasih waktu untuk tidur siang. Paling lama itu 45 menit. Nah, dari habis tidur siang itu lanjut lagi latihan sampai jam 4. Jam 4 dijeda lagi buat snack sore. Nah, setelah snack sore itu biasanya kalau nggak ngobrol-ngobrol santai biasa, lanjut latihan. Setelah itu jam 5 balik lagi ke hotel. Nah, kami dikasih waktu dari jam 5 sampai jam 6:30 itu untuk mandi, bersih-bersih, dan sholat maghrib. Nah, itu balik lagi ke ruang makan untuk persiapan makan malam sampai jam 7 atau jam 8. Jam 8 itu kami dapat materi dari Lemhanas sampai jam 9. Setelah jam 9 itu biasanya dikasih sedikit tambahan dari pelatih untuk jadwal besok ngapain aja atau apa yang perlu disiapkan untuk besok. Setelah itu kembali lagi ke kamar untuk tidur. Oke, berarti setiap harinya itu padat ya untuk jadwal latihan. Oke, lanjut nih Pak. Pas karantina, kalian boleh bawa HP nggak? Nah, untuk dari kotanya itu ke Palembangnya itu kami boleh bawa HP. Tapi sampai di sana HP kami disimpan sama Kesbang Provinsi. Jadi boleh bawa HP tapi tidak dimainkan sama karantina. Oke, biasanya kalau kita nggak main HP itu suntuk ya Pak ya. Nah, gimana cara Reva mengatasi kesuntukan saat nggak main HP? Apalagi pas karantina itu mungkin Reva ada bosen waktu lagi jam istirahat atau semacamnya. Kalau untuk ngisi waktu suntuk itu biasanya kami nonton TV. Tapi karena jadwalnya lumayan padat dan sedikit banget ada waktu untuk luang gitu, jadi kalau ada HP juga percuma, mainnya cuma bisa malam, dan malam itu udah capek sama ngantuk banget kan. Oke, jadi diisi sama istirahat ya? Iya. Oke, kira-kira ada nggak pengalaman yang bikin kamu kangen? Apalagi seperti yang kita ketahui, sekarang anggota Paskibra yang lain sudah kembali ke daerah masing-masing. Ada nggak hal-hal yang bikin Reva kangen pada saat karantina atau pada saat pengibaran bendera itu sendiri? Aku
kangen, pokoknya pas udah balik itu mulai terasa kangennya kan, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu hampir sama-sama terus. Nah pas udah kembali sini baru terasa kangen latihan, makan sama-sama, ngobrol bareng, bercanda bareng. Oke, sebelum kita pamitan nih, aku bakal kasih kesempatan untuk Reva menyampaikan kesan dan pesan untuk orang-orang yang mungkin sudah membantu dan support sampai di titik sekarang. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk orang tua, keluarga, guru, pelatih, dan teman-teman sekalian yang udah support aku sampai bisa jadi paskibraka provinsi. Karena kata-kata semangat dari mereka itu yang bikin aku kuat ngejalani hari sama di karantina. Oke, keren banget. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya, dari Sobat Mansa TV di rumah. Jadi pertanyaan yang selanjutnya ini berasal dari Sobat Mansa TV di rumah. Boleh dong Mbak bacain pertanyaannya? Oke, jadi pertanyaan dari Sobat Mansa TV yaitu apa motivasi Mbak Reva untuk masuk ke paskibraka tingkat provinsi ini? Jadi aku itu di keluarga aku itu sepupu aku rata-rata paskibraka kota. Jadi bikin aku pengen jadi paskibraka juga karena pagi lihat di TV atau di HP melihat pengibaran itu kayak keren banget. Jadi aku termotivasi untuk ikut paskibraka juga. Tapi keren ya, bisa terpilih juga bahkan sampai paskibra provinsi. Oke, jadi banyak banget ya pengalaman seru dan tak terlupakan dari paskibra provinsi kemarin ya kan Pak? Dan untuk itu saya ucapkan selamat buat Reva yang sukses menjadi bagian dari paskibra provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 kemarin. Selamat ya. Terima kasih. Oke, nah Sobat Mansa di rumah, kita udah ngobrol banyak nih sama Reva seputar paskibra provinsi kemarin, dan gak kerasa juga podcastnya udah mau selesai. Terima kasih buat Reva sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk kami sharing-sharing cerita bersama kami tim jurnalistik Laskar Madrasah dan Sobat Mansa TV di rumah. Terima kasih banyak ya. Baik Sobat Mansa TV di rumah, tetap terus pantengin podcast Zona Mansa di episode berikutnya karena masih banyak lagi keseruan yang lain. Oke, saya Ezara bersama Reva pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Zona Mansa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.